Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Partai Buruh kena tamparan keras begitu ya oleh oleh Sahroni begitu dari Partai Nasdem begitu ya. Mengapa begitu kan? Karena pada hakikatnya sejak kapan buruh itu mendeklarasikan Anies Baswedan, mendukung Anies Baswedan, tiba-tiba mengatakan eliminasi kepada partai atau kepada Anies Baswedan. Ini kan aneh begitu kan? Menurut saya pribadi ngawur di situ begitu. Tetapi ini ada pemberitaan dari Kompas begitu kan menyatakan bahwa Nasdem ke Partai Buruh fokus saja cari kursi di parlemen, tidak perlu urusan Anies Baswedan. Ini kena tamparan keras mereka begitu. Ada apa begitu kan? Ya, sayang seribu sayang kalau seperti itu terjadi begitu. Padahal kalau menurut saya pribadi Partai Buruh itu tidak pernah mendukung Anies Baswedan, tiba-tiba eliminasi, ada apa begitu kan? Ya, ini kan sayang seribu sayang. Yang penting akar rumput mereka mendukung Anies Baswedan ya. KSPSI ada aja sudah mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Dan bahkan di satu sisi banyak kritikan-kritikan dari netizen ya, banyak pro dan kontra di situ begitu. Tetapi inilah politik kita. Ini ya salah satunya Nasdem ke Partai Buruh fokus saja cari kursi di parlemen, tidak perlu urusin Anies Baswedan ya. Bahkan katanya Sahroni semakin emosional. Iya, mengapa tidak emosional begitu kan ya? Karena Partai Buruh selama ini begitu kan ya, tidak tahu arahnya kemana begitu kan. Lebih baik fokus kepada pencapresan, kepada pencalonan di DPR aja begitu kan ya. Berapa orang yang sudah mau daftar di situ begitu. Bahkan ya, buruh kan suaranya banyak ya. Kalau memilih Pak Anies semua nggak bikin ya Pak Anies menang. Nasdem bahagia kan? Ya suka gitu katanya begitu ya. Apalagi soal cium tangan di situ begitu. Lah cium tangan aja begitu ya, tangannya Pak Ganjar di situ begitu. Kan sudah jelas dari awal begitu. Gimana mau mendukung Anies Baswedan kalau kelakuannya seperti itu begitu ya. Kalau ini gue sepakat, fokus aja jualan atas nama butuh biar laku ya. Betul ya katanya begitu. Yang ngurusin Pak Anies hanya elit partainya. Insya Allah para buruh dukung Pak Anies Baswedan. Akar rumput dari Partai Buruh kan mendukung Anies Baswedan sebenarnya begitu. Jadi artinya banyak spekulasi yang muncul hari ini bahwa Partai Buruh ini gimana begitu kan. Tiba-tiba eliminasi padahal sejak awal dia mendukung Pak Ganjar begitu. Ya mendukung undang-undang Cipta Kerja, mendukung Pak Ganjar yang otomatis di situ mensetujui undang-undang Cipta Kerja begitu. Kan aneh logikanya mereka begitu. Wallahu alam ya, tetapi kritikan-kritikan netizen banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kita harus harga itu begitu. Yang namanya politik ya seperti itu begitu. Saya kira Partai Buruh ini masih banyak belajar sih dalam dunia politik, dalam perkembangan dinamika sekarang ini begitu. Bahkan ya bendahara umum ya DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengimbau kepada seluruh partai ya kader buruh untuk fokus dalam menyongsong gelaran pemilu di 2024. Bahkan sehingga kata dia nantinya bisa mendapatkan kursi di parlemen setidaknya memenuhi syarat ambang batas parlemen 4%. Bahkan di satu sisi hal ini menanggapi keputusan Partai Buruh yang tak akan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon capres di Pilpres 2024. Bahkan Partai Buruh konsen saja dengan proses kedepannya untuk dapetin kursi di parlemen. Ini kayaknya lebih bagus daripada urusan Anies Baswedan, kata Sahroni begitu. Betul Bu juga begitu kan ya. Ngapain ngurusin Anies Baswedan yang jelas-jelas tidak mendukung sejak awal begitu. Kan aneh begitu kan. Nanti mungkin ada eliminasi untuk Pak Prabowo, eliminasi untuk yang lain begitu. Padahal jelas-jelas tidak mendukung itu begitu. Jadi ada apa begitu Partai Buruh sebegitu ngototnya sekali seolah-olah eliminasi ya karena pengkhianatan kepada Partai Demokrat atau apa begitu kan? Tapi kan masyarakat Indonesia tertawa melihat apa yang disampaikan si Iqbal itu begitu kan ya. Maka benar juga apa yang diusahakan oleh Sahroni bahwa ya urusin dulu dong ya di parlemen di sana begitu, bagaimana caranya lolos, bagaimana cara banyak kader di situ begitu. Kalau itu aja ya saya kira tidak akan lolos mereka begitu ya. Bahkan ya Partai Buruh mendukung siapa aja itu hak Partai Buruh. Itu nggak akan maksa untuk dukung Anies, ujarnya. Ya mengimbau para buruh ya untuk ya tak merecoki internal partai politik lainnya. Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Partai Buruh Said Iqbal ya yang tidak mendukung Anies Baswedan karena sebuah pengkhianatan kepada Partai Demokrat. Bahkanlah apa hubungannya dengan partai yang akhirnya mundur untuk tidak mendukung Anies Baswedan, kata Sahroni. Partai Buruh mengeliminasi nama bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan sebagai capres yang didukung.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan dua alasan mengapa para serikat buruh, anggota hingga pengurus ya partai di 38 provinsi tidak masuk nama Anies Baswedan. Alasan pertama ya, juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said ya telah mengobok-ngobok elit internal Konfederasi Serikat Pekerja KSPI terkait dukungan terhadap Anies Baswedan. Itu kan sudah mendeklarasikan Anies Baswedan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya KSPSI sudah mendukung Anies Baswedan, akar rumput mendukung Anies Baswedan. Ya silakan petinggi partai buruh silakan mau dukung siapapun begitu. Tapi akar rumputnya sudah mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Jelas kan begitu kan? Artinya kalau kita melihat ini ya fokus saja di parlemen ya, tidak usah urus-urus sana sini, kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Dan bahkan alasan pertama, alasan ya kata Iqbal ya dukungan terhadap capres ya dari aspirasi buruh ya, bukan muncul dari serikat buruh, apalagi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serikat buruh dijelaskan buruh tidak berpolitik, katanya begitu. Di partai itu disiplin, sebelum ada keputusan partai setiap organisasi tidak boleh mengambil sikap. Karena sikap itu ya Sudirman Said yang menggobok-ngobok KSPI, ya KSPI rupanya mempengaruhi negatif di internal KSPI dan VSPMI ya sebagai salah satu unsur partai buruh. Bahkan sehingga dieliminasi ya ditarik dukungan, ucap Said Iqbal jumpa pers ya. Alasan kedua yakni langkah deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dinilai oleh buruh sebagai pengkhianatan teman seperjuangannya, kata begitu ya. Ini menurut saya pribadi alasan-alasan seperti itu kan tidak logis begitu kan. Mengapa begitu? Karena di satu sisi melihat problematika yang ada di Indonesia sebenarnya begitu kan ya, terkait dengan adanya buruh begitu kan. Itu tidak ada dampak sama sekali begitu kepada masyarakat, tidak ada. Partai buruh ini ya bisa saja tidak lolos lagi nanti begitu ya. Tapi kita tunggu saja begitu apakah hasilnya akan lolos atau tidak. Tapi yang jelas itu sudah tidak lolos menurut saya pribadi begitu ya. Ya kita tunggu saja bagaimana nasibnya mereka begitu. Bahkan buruh berpendapat ya baru jadi bakal calon presiden Anies sudah tidak amanah dan menjalankan kerjasama begitu ya. Dalam menjalankan kerjasama dengan ikhwal seiring bersejalan. Apalagi jika nantinya terpilih menjadi presiden, dikhawatirkan akan menghindari kontak politik, katanya begitu. Alasannya kan tidak masuk akal di situ begitu. Ada sesuatu yang kemudian melihat partai buruh ini agak serba ngawur begitu kan. Padahal akar rumputnya mendukung Anies Baswedan. Hanya petinggi-petinggi saja dari unsur partai buruhnya saja yang tidak mendukung itu begitu kan. Kan rugi mereka begitu. Jadi jelas di situ begitu. Walaupun didukung atau tidak ya terserah mereka begitu kan. Tergantung pada mereka begitu. Bahkan ya belum jadi capres sudah tidak amanah ya, kawan seiring dan sejalan berita yang didapat ya, ditusuk dari belakang. Itu belum presiden ya, apalagi presiden. Ini alibinya luar biasa loh begitu ya. Untuk menggiring opini mereka seolah-olah ya sama dengan Partai Demokrat begitu kan. Seolah-olah merasa terzalimi, merasakan dikhianati dan sebagainya begitu. Padahal toh pada hakikatnya itu-itu aja begitu kan. Inilah alibinya partai buruh seperti itu begitu. Saya lihat seperti itu begitu kan. Tapi yang jelas inilah fenomena politik begitu kan. Saya kira seperti apa yang disampaikan oleh Saroni, fokus saja di parlemen biar ya bagaimana caranya ya partai buruh ini lolos. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.